Halo Sobat Beamers, kali ini kita akan membahas salah satu tools Revit yang mungkin bisa membantu kawan-kawan untuk membuat desain lebih dari satu pada satu project. Misalnya kawan-kawan punya tugas atau project atau proyek mungkin yang mengharuskan nih kawan-kawan untuk membuat opsi desain. Jadi di Revit itu kita bisa membuat kawan-kawan desain lebih dari satu dengan menggunakan tools design option. Itu adanya di samping di bawah sini kawan-kawan, pas tengah kemudian di bawah ini. Nah, seperti apa cara menggunakannya kawan-kawan? Di video ini kita akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa berikan dukungan ke channel Webscope Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya kawan-kawan untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Webscope Indonesia. Oke kawan-kawan, sebelum kita bahas, kita intro dulu ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan, di sini saya punya contoh nih. Jadi kira-kira ada 3 option ya. Ini untuk mempersingkat saja kawan-kawan. Jadi di sini saya sudah punya 3 model nih. Kemudian ini side-nya nih kawan-kawan yang sebelah kiri ini saya mau buat option 1 yang di sini, ini option 1, kemudian ini option 2 dan ini option 3. Nah, pertama-tama tentu kita akan masuk nih kawan-kawan di design option ya. Kemudian kita save dulu. Kita masuk di design option. Nah, di sini kawan-kawan di design option itu kita harus membuat option set. Kita harus buat dulu. Nah, ini bisa kita rename kawan-kawan, bisa juga kita ini ya, apa namanya ini, bawaannya gitu. Kemudian kita option 1 ini kita bisa rename ya, misalnya option 1 ini kita jadi misalnya pilihan 1 atau desain 1 seperti ini atau oke. Kemudian kita new lagi kawan-kawan, ini kita kasih namanya desain 2 ya, desain 2 seperti ini kawan-kawan. Kemudian desain 3 kita rename desain 3 dan sampai seterusnya kawan-kawan. Misalnya kawan-kawan punya 5 berarti 5 desain. Nah, di sini saya punya 3 desain ya. Kemudian saya close seperti ini kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, setelah kita membuat option setnya, selanjutnya kita akan memasukkan ya, mendefinisikan model kita ini, ketika kita ini ke dalam desain yang kita buat sebelumnya, opsi desain yang kita buat. Jadi bagaimana sih cara menggunakannya kawan-kawan? Jadi di sini saya pilih yang pertama nih kawan-kawan. Kemudian di sini akan muncul otomatis add to set. Kemudian kita akan pilih desain 1 ya kawan-kawan ya. Kemudian oke. Dan ini kawan-kawan, ini saya akan pilih desain 2 seperti ini. Maka kawan-kawan dia akan terhide dengan sendirinya gitu. Kemudian ini kita akan masukkan ke desain 3 gitu ya. Jadi 1 2 kita hide seperti ini, kemudian kita oke. Nah, di sini kawan-kawan, kenapa dia desain 1 itu muncul? Karena dia sebagai primary design kawan-kawan.
Jadi ini adalah primernya, prioritasnya gitu ya. Jadi ini tidak bisa di kawan-kawan, ini tidak bisa diklik ya bagian side-nya. Yang bisa diklik itu yang masuk ke dalam desain 1. Jadi di sini kawan-kawan kita masih tetap bisa misalnya membuat dinding, jendela dan lain sebagainya. Tapi ketika kita masuk di desain 2 itu di desain 1, masuk desain 1 kawan-kawan itu tidak bisa terklik gitu. Selanjutnya kawan-kawan, kalau misalnya nih kita mau prioritaskan yang muncul pada saat kita main model seperti ini, misalnya yang mau kita munculkan adalah desain 2, itu bisa kawan-kawan dengan cara kita atur di sini ya, kembali ke sini. Nah di sini kawan-kawan desain 1 ada primary ya. Kemudian kalau kita misalkan desain 2 itu primary, make primary, kemudian kita close. Seperti ini, maka desain 2 yang akan muncul ketika kita jadikan sebagai primary gitu kawan-kawan ya. Nah fungsinya apa? Jadi misalnya kawan-kawan kita sedang menggambar nih, kita mau masukkan ke site ini, jadi kita tinggal tempatkan sesuai dengan site-nya. Coba kita mulai kawan-kawan, masukkan mungkin seperti ini. Kita harus kembali ke yang desain 2 ya, supaya kita bisa klik seperti ini. Nah ini kemudian kita tekan aja ke topnya seperti ini kawan-kawan. Seperti ini kita bisa berubah bisa berubah. Yang lain itu tidak kelihatan ya. Kemudian kalau kita mau munculkan lagi, kita masuk di desain 1, maka dia akan muncul seperti itu ya. Ini seperti ini. Oke. Kemudian kita tempatkan lagi kawan-kawan seperti itu. Nah, ini misalnya set kita ya. Seperti ini. Dan kita mau misalnya desain 3 juga, maka otomatis kedua desain kita akan hilang, 1, 2 yang muncul hanya 3. Jadi tentunya ini akan memudahkan kawan-kawan ketika mendesain gitu ya, tidak perlu buat project baru lagi, tinggal kita ubah ininya ya, bangunannya gitu seperti ini. Nah kawan-kawan di model satunya tidak kelihatan ya. Dan di sini kawan-kawan ketika kita sudah buat seperti ini ya, seperti ini, itu sangat gampang ya caranya ketika kita mau misalnya memunculkan nih, misalnya ini desain 1 seperti ini kawan-kawan, rename aja, kita duplicate dan rename. Namanya desain 1 ya, kita rename. Oh ini desain 3 kawan-kawan, desain 1 aja, desain 1 misalnya. Kita duplicate lagi seperti ini. Ini desain 2. Jadi kawan-kawan tidak perlu membuat lagi satu project, satu file, kemudian itu lagi di ini,
membuat 3-3 file. Jadi di Revit itu kita bisa membuat opsi desain gitu ya. Kawan-kawan, jadi seperti ini. Kita buat 3 lagi, yang ketiga gitu, desain ketiga. Kita rename lagi kawan-kawan, desain 3 seperti ini. Nah seperti ini kawan-kawan. Jadi ini masih desain 3. Oke, kita ke desain 1. Jadi kalau misalnya kita munculkan desain 1, maka otomatis yang satunya kelihatan gitu ya. Kemudian yang ini kita ganti jadi desain 2, maka desain 2 nya yang kelihatan. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini ya. Jadi misalnya nih kawan-kawan, tadi di 3D kita itu kalau kita misalnya munculkan desain 2, dia ikut juga di desain 3 seperti ini ya. Ini semua ya kawan-kawan. Jadi bagaimana cara mengaturnya supaya 3D view ini itu hanya menampilkan desain 1. Kita masukkan dulu di sini desain 1. Jadi kawan-kawan, kita ketik VG ya. Ingat kawan-kawan, VG. Kemudian di sini kawan-kawan, VG, bisa juga VV ya kawan-kawan ya. Design option ya. Di sini option set nih kawan-kawan. Kita harus pilih yang misalnya desain 1 gitu ya. Kita pilih desain 1 seperti ini. Ya oke. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sementara kemudian kita masuk di desain 2, apakah masih desain 1 ya. Ini di bawah masih desain 1, kemudian kita ganti jadi desain 2 ya kawan-kawan. Kemudian VV lagi, desain option kita ganti jadi desain 2 gitu ya. Kemudian kita oke seperti ini. Kemudian desain 3 itu kita ini kawan-kawan, desain 2 kita ganti jadi desain 3. Kemudian VV lagi, desain option, kemudian kita ganti jadi desain 3 dan apply. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini. Jadi kita cek desain 1 ya, dia bentuknya seperti ini kawan-kawan. 1, kemudian ini desain 2 kita ya. Ini desain 2, kemudian ini desain 3 gitu ya. Udah benar. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat!